Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramroni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Anies Baswedan yang terkena kampanye hitam lagi. Soal selebaran khilafah, relawan beberkan tujuannya. Bagaimana selengkapnya? Ini yang sesuai dilansir oleh pojok1.id. Dan kedepannya hal yang wajib diwaspadai oleh Anies Baswedan, tetapi itu hal yang biasa karena saat ini dengan gencarnya Anies Baswedan melakukan safari, pastilah akan ada halang-halangan, di salah satunya adalah kampanye hitam atau black campaign. Langsung saja kita baca dan kita ulas dari pojok1.id. Anies Baswedan terkena kampanye hitam lagi soal selebaran khilafah, relawan beberkan tujuannya. Pojok1.id Jakarta, Anies Baswedan terkena kampanye hitam lagi soal selebaran khilafah. Kali ini Anies difitnah di Bandar Lampung, tepatnya di lingkungan Masjid Agung Al-Furqon. Narasinya sama, selebaran berjudul Tegakkan Khilafah Mulai Perjuangan Politik dengan gambar Anies Baswedan. Selebaran ini disebut beredar di Lampung, tepatnya di lingkungan Masjid Agung Al-Furqon, Bandar Lampung. Di bawah gambar Anies Baswedan, pada selebaran tersebut tertulis mewujudkan Indonesia Bersyariah Anies Presiden 2024. Sekretaris Masjid Al-Furqon Heri Darso mengatakan informasi itu tidak benar. Tidak ditemukan selebaran itu di lingkungan Masjid Al-Furqon. Hoax dan fitnah itu, tegas dia Minggu 20 November. Menurut Ketua Umum Relawan Anies RAS Ahmad Nurkolis, informasi tersebut merupakan provokasi dan fitnah yang dibuat oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya jelas, kata Nurkolis, memberikan framing Anies sebagai tokoh intoleran dan radikal. Bagi beliau, NKRI harga mati dan Pancasila sebagai dasar negara sudah final untuk mengatur penyelenggaraan negara, jadi tidak ada alasan membuat tandingan atau ideologi baru mengganti Pancasila, jelasnya. Ahmad Nurkolis melanjutkan, pihaknya menilai selebaran ini menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies Baswedan menjadi presiden dan berupaya melakukan cara-cara fitnah. Ya, jadi sobat sekalian, kembali lagi ya. Jadi dalam hal saat ini, ketika Anies sudah sibuk-sibuknya untuk melakukan safari, hal yang paling sering ditemui ke depan adalah bagaimana menjegal Anies dan juga melakukan pembusukan dengan cara-cara black campaign. Jadi ada dua yang sifatnya negatif ya, yang tidak baik, yaitu negatif campaign dan black campaign. Negatif campaign itu menyampaikan campaign atau kelemahan-kelemahan lawan. Kalau black campaign itu sifatnya hal-hal yang tidak benar atau hoax atau bisa disampaikan fitnah. Dan kemungkinan ya, Anies sudah, dan juga termasuk relawan ya, sudah ada tim yang akan menangani kampanye yang sifatnya negatif, terutama juga black campaign ya. Jadi kalau kita melihat saat ini yang sudah gencar kampanye, yaitu Anies di Jawa Barat ya, terakhir di Medan, kemudian di Jawa Barat itu di Ciamis, Tasik ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu tantangan juga bagi relawan Anies ya, termasuk juga Anies Baswedan, bagaimana menyikapi terkait statement ataupun ya kampanye-kampanye yang pasti akan memfitnah ataupun mendegradasi posisi Anies sekarang. Nah, kalau kita melihat posisi Anies yang saat ini lagi naik daun ya, dengan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah, seakan harus ada counter tersendiri, termasuk melemparkan yang namanya black campaign. Sudah banyak yang dilakukan oleh pihak yang tidak atau kontra terhadap Anies. Di antaranya adalah melemparkan tuduhan-tuduhan yang tentu saja motifnya adalah membuat para pendukung simpatisan Anies itu sedikit demi sedikit beranjak ataupun kabur dari dukungan kepada Anies. Dan tentu saja kalau sekarang melihat era medsos dan teknologi yang serba maju, itu akan sangat sulit sekali gitu ya, karena
karena saat ini dengan kemajuan medsos ya dan informasi yang begitu cepat dan begitu cepat untuk diakses, informasi tentang kebenaran itu gampang sekali untuk diketahui. Pun pasti Anies juga sudah mempunyai tim relawan sendiri yang untuk menangani kasus ataupun memberikan klarifikasi ya, ataupun counter tentang setiap kayak black campaign atau negative campaign yang tentu perlu untuk di counter. Nah, dengan adanya black campaign tentang khilafah dan kedepannya saya kira akan banyak lagi ya negatif campaign dan juga black campaign yang pasti akan mendegrade ataupun menurunkan elektabilitas Anies yang tentu saja itu sangat disenangi oleh pihak lawan ya. Nah, misalnya untuk kampanye hitam terkait adanya selebaran khilafah, nah ini juga menjadi dua kali pembusukan ya. Pertama, pembusukan tentang nilai-nilai Islam termasuk khilafah, karena khilafah kita ketahui adalah ajaran Islam, dan kedua, bagaimana membusukkan ataupun mengkaitkan Anies ini dengan hal-hal yang sifatnya tidak disukai atau sifatnya radikal. Nah, saat ini memang kebiasaan di negeri ini adalah menstigma ya sesuatu hal itu, segala hal itu stigma dengan hal negatif. Semuanya ada stigmanya, semuanya ada labelnya. Termasuk ketika orang yang gabung dengan Anies ya, ataupun lawan atau menjadi oposisi dari kekuasaan ataupun istana, itu cenderung di labeli kadrun ya. Pun juga untuk nilai-nilai ataupun ajaran Islam itu saat ini memang mendapati ya momennya ya. Jadi perang melawan nilai-nilai Islam itu sekarang lagi gencar-gencarnya. Dan kalau kita melihat sejak pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2 itu justru yang dijadikan fokus tujuan ya tentu saja hal-hal yang tidak menjadi akar permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu apa? Radikalisme ya. Jadi permasalahan dari masyarakat kalau kita florkan atau tanyakan ke masyarakat sebenarnya bukan radikalisme atau radikal atau yang sifatnya berbau Islam ya. Karena kita ketahui permasalahan di negeri ini yang benar-benar nyata tampak di depan mata yang akut sekali adalah satu dengan enemy, yaitu korupsi. Bagaimana korupsi itu merajalela ya, apalagi pada saat sekarang pemerintahan Jokowi itu korupsi itu tumbuh subur ya, tumbuh subur. Dan yang jadi buruknya lagi adalah penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini ya tidak begitu tegas dan hukumannya cenderung ringan. Nah, ini yang patut dipertanyakan dan juga harus diperbaiki ke depan menjadi lebih baik. Kita ketahui ya nilai tingkat korupsi kita itu sangat buruk sekali. Di lain aspek-aspek yang lain yang menurut kita juga yang bisa kita nilai, bagaimana aspek hukum itu juga sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Banyak aktivis yang ditangkap ya dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan dibuat-buat dan dicari-cari pasalnya, termasuk juga para ulama ya, tidak hilang dari ingat kita ya, ulama itu ya yang tidak yang berseberangan atau yang mengkritik penguasa yang tidak disukai oleh istana itu cepat sekali pemrosesannya. Misal ya kita ketahui Habib Rizik ya, kemudian Habib Bahar Smith ya, itu kita lihat pasal yang disangkakan ya, misalnya Habib Rizik hanya mengatakan kondisi kesehatan saya sehat, itu sudah kena pasal berita bohong ya. Nah, bagaimana kalau kita balikkan kondisinya para pejabat atau pemerintah itu sendiri, apakah mereka tidak pernah melakukan penyampaian pernyataan yang sifatnya tidak benar atau berita bohong? Justru banyak. Karena memang saat ini yang pemerintah yang memegang kekuasaan ya, memegang hukum, akhirnya ya mau tidak mau itu tidak akan pernah bisa diproses. Nah, pun juga untuk saat ini ya perang terhadap
nilai tema tentang Islamophobia itu sangat kental sekali. Jadi seakan orang itu yang mengatakan nilai-nilai Islam ya, termasuk juga khilafah, itu hal yang paling cepat kita sering dapatkan adalah pelabelan atau stigma negatif, yaitu radikal. Nah, kalau sudah di label seperti ini, berarti suatu hal itu akan terus dipropagandakan dan akan dinilai sebagai sesuatu yang buruk. Nah, misalnya untuk khilafah, kita ketahui khilafah ya, adalah ajaran Islam, ya, ajaran Islam yang suka atau tidak kita harus bisa membuka lagi sejarahnya ada ya, Khulafaur Rasyidin ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian juga setelahnya ada kekhilafan Bani Umayyah, kemudian kekhilafan Abbasiyah, dan terakhir kekhilafan Utsmaniyah. Nah, kekhilafan ini yang merupakan peradaban manusia, peradaban Islam yang paling panjang ya, itu seakan terkubur dan dikaburkan ya, terutama pada rezim sekarang ya, dan juga secara keseluruhan di negeri ini. Karena kalau kita melihat secara jujur ya, saat ini peradaban apa yang bisa membentang jauh ya, lama dari sejak Nabi itu wafat, kalau bukan kekhilafahan ya. Ada Khulafaur Rasyidin ya, kemudian tadi dan lain sebagainya. Dan yang paling bisa memberikan jaminan untuk pelaksanaan hukum Allah ya, kalau kita melihat ya khilafah gitu. Khilafah dengan khalifahnya yang yang mengambil hukum dari hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, saat ini memang dan ini yang sering dan kedepannya akan terus kita ketemui adalah pembusukan terhadap ajaran-ajaran Islam. Kenapa itu terjadi? Karena tentu saja ya ada kepentingan di balik itu ya, untuk menutupi ya menutupi tindakan-tindakan para penguasa di negeri ini yang tentu saja ya, yang tidak ingin diungkap. Nilai-nilai atau the common enemy, misalnya korupsi, dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain, termasuk juga yang kita ketahui bagaimana nyawa orang ya, bagaimana banyaknya nyawa orang di negeri ini itu benar-benar murah sekali ya. Kasus Kanjuruhan belum selesai, pun juga kasus Laskar 6 FPI yang juga belum selesai, memberikan kita penegasan bahwasanya pada saat rezim ini ya, nyawa manusia itu benar-benar murah dan tidak ada harganya. Termasuk yang paling kentara adalah tentang tumbuh suburnya korupsi. Nah, kebanyakan orang-orang yang berteriak tentang radikal ya, kemudian juga intoleran dan lain sebagainya, kebanyakan ya mereka akhirnya tersangkut korupsi ya. Berarti memang ada ya sesuatu yang disampaikan dengan memakai istilah-istilah radikalisme ini ya, untuk menutupi perbuatan ya buruk mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah nilai-nilai ataupun ajaran Islam ini salah gitu ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ya, tentu saja untuk khilafah dan ajaran Islam yang lain semuanya ada sejarahnya. Kenapa mereka menolak ya, karena ketika ya ajaran dari Islam atau hukum Allah ini diterapkan, terus saja mereka tidak bisa berbuat seenaknya, tidak bisa korupsi, tidak bisa melakukan abuse of power dan lain sebagainya. Dan pula ya banyak hukum-hukum di negara ini itu ya tidak dijalankan dan juga tidak bisa memberikan efek sejahtera ya. Satu hal yang diantaranya adalah tidak ditegakkannya hukum Allah gitu ya. Itu yang sering suka atau tidak suka yang sering ditanyakan ya, kenapa hukum kita itu seperti ini ya, kenapa sistem perekonomian kita lebih buruk dan lain sebagainya. Karena sebenarnya itu solusinya ada di depan mata, yaitu solusinya yang belum pernah dicoba. Dua hal yang sering disampaikan terhadap solusi yang sering disampaikan, tetapi satu hal yang belum dicoba ya, dua hal itu ada kapitalisme sosialisme yang jelas-jelas sudah gagal
yang terakhir yang belum dicoba adalah sistem Islam ya. Makanya setelah Uni Soviet ini runtuh, salah satu yang menjadi musuh terbesar dari peradaban ini adalah Islam ya. Makanya salah satu yang bisa menghalangi itu semuanya bagaimana membuat Islam itu tidak bisa bangkit. Nah, ini nilai-nilai ini turun ya, terus menerus dipropagandakan sebagai propaganda yang negatif ya, dengan adanya stigma radikal ya, untuk mereka yang memperjuangkan khilafah ataupun memperjuangkan nilai-nilai Islam ataupun ajaran Islam, itu seakan satu hal ya, tujuan mereka behind the scene adalah untuk menutupi kesalahan-kesalahan atau kegagalan dalam pemerintahan ini. Nah, termasuk juga bagaimana ya mengkaitkan ya nilai-nilai ajaran Islam ini ya, yang sebenarnya baik kemudian di stigma kelihatan negatif ya. Kemudian disatukan dengan calon yang saat ini kadang-kadang mempunyai nilai perubahan termasuk Anies Baswedan, terus menerus kedepannya akan kita temui ke depan. Ya, kita tunggu saja ya, apakah ke depan ya Anies akan tangguh ataupun bisa melihat bahwasanya tantangan itu akan lebih besar lagi dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk melihat bahwasanya nilai-nilai ajaran Islam itu harus benar-benar ya diletakkan pada tempatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua Bapak, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.